310 mahasiswa Universitas Batu Raja diwisuda dalam sidang senat khusus terbuka dengan agenda wisuda magister angkatan 6 dan program sarjana angkatan 34 yang digelar di Gedung Kesenian Batu Raja pada Rabu 26 Februari 2025. Para mahasiswa tingkat akhir yang diwisuda tersebut terdiri dari program magister sebanyak 33 orang, sedangkan sarjana strata 1 terdiri dari Fakultas Teknik dan Komputer sebanyak 92 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 106 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 10 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 6 orang, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Hukum sebanyak 64 orang. Dari semua lulusan itu, 10 orang diantaranya berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan wisuda hari ini, Himbara telah meluluskan 12.267 orang alumni, kata Rektor Unbara Insinyur Haja Lindawati MZSTMT saat menyampaikan sambutannya. Ibu Insinyur Haja Lindawati MZSTMT juga menyampaikan pesan penting bagi para lulusan untuk siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks. Di era yang terus berubah ini, lulusan harus cepat beradaptasi, terus belajar, serta mengembangkan diri. Dunia kerja menuntut fleksibilitas, inovasi, dan daya saing yang tinggi, ujarnya. Baiklah, saat ini saya sedang bersama Rektor Universitas Batu Raja, Ibu Insinyur Haja Lindawati MZMT. Selamat siang, Ibu. Ibu, sudah sejauh mana nih, Bu, alumni dari Universitas Batu Raja ikut berkontribusi dan membangun kabupaten di Oku ini, Bu? Alumni kita 12.000 ya, 12.267 kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari alumni yang pertama, itu memang sudah banyak yang menjadi pegawai di pemerintahan kabupaten. Kemudian selanjutnya ke sini alhamdulillah berdasarkan data dari Tracer Study, bahkan ada yang tahun ini tuh sudah diterima, ada satu orang yang diterima PNS. Artinya masa tunggunya 0 ya. Masa tunggunya 0, nggak terlalu lama menunggu, dia terima. Jadi kalau ditanya kontribusi, rata-rata memang sudah bekerja dari alumni Unbara ini. Langsung dilulus, langsung dapat kerjaan, Bu, ya? Ya, tidak di semua sektor ya, semua sektor. Ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan bidangnya, tapi di semua sektor terserap tenaga kerja. Baik. Untuk harapan Ibu nih ke depannya bagi wisudawan dan wisudawati yang saat ini telah menjadi alumni baru nih, Bu. Apa harapan Ibu? Harapan saya tentunya bagi alumni jangan lupakan alma mater tercinta ya. Kemudian mereka kan juga setiap alumni, setiap angkatan itu kita bekali kembali ya. Untuk calon alumni itu kita bekali pelatihan. Selama ini sudah beberapa periode ini pelatihannya di Palkomtek sesuai dengan kekinian ya, ilmu kekinian. Jadi di situ nanti ada bagaimana cara wawancara, dipelajarin semua bagaimana cara membuat CV. Kemudian yang terakhir juga dipelajari juga AI dan segala macam itu. Jadi memang harapan kita agar alumni Unbara ini bisa terserap untuk bukan hanya untuk membangun di Kabupaten Oku, tetapi juga tersebar di seluruh Indonesia. Berarti memang sudah dipersiapkan dengan matang ya, Bu, ya? Berapa 8 semester lebih kurang 4 tahun ya, itu ilmu yang sudah diberikan di setiap prodi saya rasa sudah cukup menjadi bekal untuk alumni. Kemudian ditambah juga
dengan pelatihan-pelatihan yang sudah memang kita berikan. Baik, terima kasih ya Ibu atas dan waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya sedang bersama Ketua Yayasan Sebimbing Sekundang. Selamat siang, Pak. Pak, menurut Bapak bagaimana tentang isu yang sedang beredar sekarang tentang efisiensi pemangkasan anggaran yang sedang diperdebatkan sekarang nih, Pak? Ya, secara umum ya, kebijakan pemerintah itu mengefisienkan itu sebenarnya itu kan normal aja. Iya. Setiap penggunaan sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan, itu kan selalu ada prinsip efisiensi dan efektivitas, ya kan? Nah, lawan dari efisiensi itu pemborosan. Iya. Artinya ada kebocoran anggaran. Nah, ini dicegah. Misalnya kalau untuk di pemerintahan itu pegawai mengadakan rapat di hotel, misalnya padahal itu bisa di kantor, ya, ini kan pemborosan. Ya, Oke. Singkat pendapat saya, kalau untuk Umbara, prinsip Umbara itu dari dulu efisiensi, efektivitas. Ya. Artinya semua uang yang masuk dari mahasiswa kita kelola dengan sistem tata kelola yang baik. Ya. Kita menyusun anggaran, peruntukannya untuk apa, indikatornya apa, selalu dikaitkan dengan kalau misalnya itu bisa diefisienkan, kita pakai prinsip itu. Jadi kalau itu boros, misalnya gini, membeli alat komputer Ya. yang ada masih baik, Iya, benar-benar. kita mau beli lagi, Ya. ini kan boros. Borosan ya, Pak, ya? Jadi setiap pembelian aset kita ukur nilai ekonominya. Ya. Kalau nilai ekonominya masih ada, ya kita hemat. Ya, masih anggaran. layak pakai, Ya, ya. gitu pakai ya. Sehingga kalau di Umbara akibat efisiensi itu kita bisa membangun gedung, ya. Padahal kita tidak punya dana, pemerintah tidak punya kan. Membangun gedung, Anda bisa lihat di pasca gedungnya berdiri, itu Ya, dari benar. efisiensi. Yang menjadi kritik orang banyak terhadap statement dari Dirjen sebelum diganti, Iya. itu adalah efisiensi lalu dihadapkan kepada kenaikan UKT. Nah, iya Pak, begitu Pak. Nah itu kan kalau saya kurang setuju itu. Setuju Pak ya? Jadi untuk apa efisiensi itu berarti ada hal yang bisa boros itu dipadatkan dan tidak perlu UKT naik. Iya. Ya, tapi kalau UKT naik saya termasuk orang yang mengkritisi. Saya tidak setuju. Karena itu berdampak ke Umbara misalnya Iya. salah satu. Dan pasti juga sama dengan PTS lain. Baik, saya sedang bersama alumni yang berprestasi dari Fakultas Teknik dan Komputer. Gimana Kak perasaannya setelah lulus ini? Tentunya perasaan yang saya rasakan saat ini ialah sangat bahagia dan terutama sangat bangga karena dapat menyandang predikat sebagai salah satu lulusan mahasiswa terbaik di wisuda angkatan 34 ini. Apa harapan terbesar Kakak setelah lulus dari kampus ini? Oke, untuk sekarang tentunya harapan terbesar saya ialah untuk melanjutkan studi saya untuk lebih mendalami ilmu tentang komputer itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak. Baiklah, saat ini saya sedang bersama salah satu alumni berprestasi akademik Universitas Batu Raja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Baik, kan Mbak nih berprestasi ada akademik nih. Nah, gimana sih cara mempertahankan IPK dari semester 1 sampai semester 7 nih? Dapat IPK 4 nih, gimana tuh tipsnya? Pertama-tama kalau untuk mendapatkan IPK 4 tentunya kita harus berusaha lebih keras, di mana kita harus wajib belajar, maksimalin semua mata kuliah. Nggak ada yang namanya menunda-nunda tugas. Ya, benar. Jangan mengejar terlalu banyak deadline, selagi bisa dikerjakan harus dikerjakan. Yang lebih tepatnya sih harus konsisten. Karena niat belajar itu harus ditumbuhkan. Benar. Nggak bisa namanya niat belajar itu tiba-tiba datang nggak. Pastinya apalagi kalau seorang wanita itu ada namanya mood. Ya, benar banget. Sekali. Jadi kita tuh harus mengendalikan mood. Mood itu dimana kalau kita pagi nyampe siang itu bisa kita nggak mood nih. Iya, benar. Kita mau belajar nih, tugasnya adalah 2 hari lagi. Kalau saya pribadi,
saya akan melakukan refreshing terlebih dahulu seperti berkuliner ataupun berkeliling-keliling kota. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Sudah saya happy, nanti malamnya saya nge-push ngerjain tugasnya. Terus juga harus konsisten, wis do list. Jangan tiba-tiba sistem kumpul semalam, jangan. Itu tidak saya sarankan, dikarenakan apa yang akan saya lakukan besok itu harus saya terapkan hari ini. Mau apa? Saya buat listnya jam 1 sampai jam 3 pagi dini hari saya harus belajar mata kuliah konsumen. Jam 4 sampai jam 5 itu waktunya isoma, sholat subuh. Artinya kita harus ada beribadah sesuai persiapan masing-masing. Untuk jam 6 jam 7 itu persiapan, di mana itu finishing, seluruh tugas harus di finishing. Dan untuk yang pastinya kita harus melihat waktu atau deadline-nya jam berapa kita mulai kuliah. Apabila kita kuliah pagi, itu kita harus menuntaskan seluruh tugas kita di pagi hari itu seperti jam 5 pagi itu harus selesai. Nggak boleh namanya sistem tugas malam. Terapin wis do list. Harus produktif. Oke, begitu berarti ya. Oke, terima kasih Mbak.